Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kami di malam hari ini yang insyaallah diberkahi olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul tentang negeri krisis ibu. Nah, zaman sekarang banyak banget kan ibu-ibu muda yang belum siap memiliki anak. Walhasil anaknya dibunuh. Terus banyak juga kasus-kasus ibu yang baby blues. Nah, banyak banget kasus-kasus baby blues yang intinya belum siap kan, dari awalnya mereka nggak siap gitu kan. Padahal mereka itu nikah bukan karena, kadang ada karena kesenangan ya, padahal kan di situ juga banyak sebuah masalah kan. Nggak ada senangnya juga, 70% bahagia tapi 30%-nya ada sebagian masalah yang lain. Nah, dan banyak banget ya kasus-kasus yang anak muda sekarang tuh hamil di luar nikah lah, walhasil mereka di sana nggak siap gitu kan, nggak siap punya anak, akhirnya mereka ngebunuh anaknya sendiri. Padahal kan nggak boleh ya, di dalam Islam tuh nggak boleh banget ya. Kalau misalnya dia nggak siap, kenapa harus ngelakuin zina? Apalagi dia ngelakuin zinanya bukan halal, haram. Ya udah resiko gitu kan, harus ngedapetin itu, ya udah jalanin gitu kan, bukan buat disesalin gitu, nggak ada penyesalan gitu kan. Kalau misalnya mau diubah silahkan ubah, tinggal tobat ya tobat langsung gitu kan, nggak usah nunggu pengen tobat gini-gini, ya nggak usah lah, jalanin aja sekarang gitu kan. Nah, terus yang paling kesian tuh anak kecil gitu kan, yang dibunuhnya tuh kebanyakan anak kecil kan. Akhirnya si anak kecilnya meninggal, ada yang ditemuin di kantong kresek gitu kan, banyak banget kasus-kasus kayak gitu kan, ada di koran tuh banyak banget. Nah, emang kayak gitu bagus? Enggak kan, seharusnya kita tuh seorang wanita bakal jadi seorang ibu yang dimana di suatu saat nanti kita dapat amanah dari Allah SWT. Untuk apa? Untuk menjaga anak kita, ya kan? Kita walaupun masih kecil, misalnya umur kita 19 tahun, ada yang datang ke rumah, ya udah, kalau memang dia soleh terima aja gitu, ngapain harus ditolak gitu kan. Ya kalau misalkan udah punya anak, bersyukur gitu, alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah wa syukurillah, karena itu rezeki juga dari Allah gitu kan. Nah, di sini kan banyak banget ya kekerasan ibu kepada anaknya. Nah, ini ada dua sebab mengapa kekerasan pada anak yang dilakukan kaum ibu meningkat. Yang pertama, tekanan hidup. Ya, benar banget, tekanan hidup. Biasanya ibu-ibu tuh stres gara-gara uang, ekonomi gitu kan. Terus masalah suami istri lah, gimana sih, berantem pasti ada lah, ketika itu pasti ada. Nah, walhasil kan belum bayar uang sekolah gitu, ini apapun belum gitu kan. Akhirnya walhasil di situ mereka stres dan udah capek gitu kan. Ya anaknya di situ di samping lagi nangis, iya misalkan gitu kan. Akhirnya ngambil bantal debuk gitu kan, ditaruh di kepala anaknya. Akhirnya di situ anaknya mati kan, tanpa nggak ketahuan. Tapi dia ngerasa, kok ini anak aku, tidur mungkin biasa aja. Pas berapa jam kemudian, kok ini anak agak nangis-nangis gitu kan. Pas dia astagfirullahaladzim, meninggal. Ya itu kan karena ibunya sendiri gitu kan. Karena emang sistem sekarang masih belum kayak, belum top lah gitu kan. Sistem sekarang masih gini gitu, masih titik gitu, belum top banget gitu kan. Kalau udah top kan dikasih jempol gitu ya. Kalau ini masih cuma setitik doang, setetes air gitu ya kalau kata kita emang. Nah, terus yang kedua, di sini tidak kompetensi sebagai ibu. Tidak sedikit perempuan muda yang ketika menikah tidak mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu. Nah, kita sebagai wanita, ya siap nggak siap harus dilaksanain, ya kan? Siap nggak siap dilakukan. Kalau memang itu yang terbaik buat kita, jalankan. Tapi kalau misalnya itu yang nggak terbaik buat kita, jauhkan gitu. Jangan ketika kita sudah menikah, kita memiliki seorang anak, itu sebuah anak, udah dikasih Allah rezeki, malah kitanya nggak terima. Alasannya kalau mau nikah pengen pacaran gini-gini, enggak, salah gitu kan.
Nah, Allah tuh kan ngasihin anak itu rezeki buat kita gitu kan. Itu juga sebuah amanah dari Allah gitu kan. Ya kita itu amanah dari Allah, berarti kita harus jalankan itu semua kan. Enggak kita malah membunuh anak kita ataupun apa yang lain lah, itu banyak banget kan. Udah diterangin juga di dalam surat Al-Isra ayat 31 sampai 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zolim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah, udah jelas banget di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, udah diterangkan bahwa membunuh anak sendiri itu gak boleh, dosa gitu. Apalagi kita berbuat zina, udah nambah-nambah dosa gitu, double. Nah, gimana caranya agar kita bisa memberhentikan krisis seorang ibu ini gitu, biar mereka gak membunuh anaknya gitu kan. Nah, yang pertama ini harus membangun kesadaran bahwa menjadi ibu adalah amanah dari Allah SWT. Nah, udah terang banget kan tadi sama aku udah dijelasin juga. Jadi emang harus bertanggung jawab. Kita kan sebagai wanita bakal jadi seorang ibu dan istri. Nah, itu harus banget buat kita tuh, siap gak siap harus jalankan. Itu amanah yang telah diberikan oleh Allah, jalankan gitu kan. Harus kita benar-benar menjalankannya dengan baik ya. Terus yang kedua, mempelajari ilmu sakofah Islamiyah tentang hukum-hukum keibuan seperti peran istri, kehamilan, melahirkan, penyusuan, pengasuhan anak, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita juga harus mengkaji ilmu kan, mengkaji Islam gitulah, mengkaji Islam. Nah, itu buat wanita itu emang wajib banget kan, kita sebagai wanita muslimah wajib banget buat mengkaji Islam lebih dalam. Apalagi kita bakal jadi madrasahnya anak-anak kita kan, kita bakal jadi sekolah bagi mereka kan. Gak mungkin kita gak sekolah terus kita gak ngasih ilmu ke anak-anak yang baik, ya walhasil anaknya juga bejat gitu kan, sampai keturunan pun bakal hancur gitu kan. Tapi kalau diri kitanya sendiri, kita udah tahu Islam tuh kayak gimana, kita tahu kita sebagai wanita tuh harus apa, ya udah jalankan gitu. Jangan kita membuang waktu kita itu dengan sia-sia gitu, malah kita berfoya-foya sama teman-teman kita dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ya sayang gitu. Padahal ilmu yang lebih berharga itu adalah ilmu sakofah Islamiyah. Dia jangan membuang waktu-waktu kalian yang sebenarnya itu waktu sedikit pun berguna bagi kita, tapi lakukan aja gitu. Jangan sampai digunakan untuk melakukan hal-hal perbuatan yang aneh gitu ya. Terus yang terakhir, meningkatkan keterampilan teknis sebagai seorang ibu, seperti cara berkomunikasi, bermain, memberikan hadiah dan teguran, serta memberikan hiburan yang berguna bagi mereka, termasuk mengendalikan diri saat menghadapi tingkah pola anak. Nah, kadang ibu-ibu muda tuh biasanya kalau ngedengar anaknya nangis kayak gimana gitu kan, padahal anaknya butuh ASI gitu kan, butuh ASI seorang ibu. Padahal ya tinggal kasih gitu kan. Apalagi kalau di agama Islam tuh diajarin kan 2 jam sekali mengasihi susu gitu ya, mengasih ASI kepada anaknya 2 jam sekali. Ya udah kasih gitu. Anaknya mungkin aus gitu, ini malah didiemin, bilangnya ih berisik banget sih nih bocah gitu kan, nyampe gak kuat banget, ih astagfirullahaladzim, lu ngapa sih nih anak rewel banget sih gitu kan. Kadang ngomong orang tua zaman sekarang gitu ya, anak-anak muda sekarang ya, padahal jalanin gitu, tinggal ambil, tinggal disusuin gitu, emang apa salahnya gitu, tinggal dikasih ASI gitu kan. Terus kalau misalkan kita lagi sholat, anak kita rewel, kita angkat, kita bawa juga gitu sambil kita sholat, fokus gitulah. Ya nggak usah tiba-tiba anak nangis didiemin gitu, padahal kan nggak boleh gitu ya. Padahal anak nangis tinggal angkat, ntar juga dia rewel sendiri, salah maksudnya nanti dia berhenti sendiri gitu, gak bakal rewel lagi gitu ya. Asal kitanya sabar gitu, kita sabar ngelakuin itu semua, pasti ya insya Allah anaknya juga ngerti gitu. Kita bisa mengetahui Islam lebih dalam, terus pelajaran-pelajaran yang kayak misal
sebagai istri itu harus kayak gimana, sebagai ibu harus kayak gimana. Ya, insya Allah kita tahu gitu, bakal tahu gimana ketika anak kita nangis, bagaimana kita jadi seorang istri yang solihah, yang baik gitu. Ya intinya menjadi seorang wanita yang terbaik gitu buat anak-anak kita gitu, jadi wanita muslimah lah gitu kan. Jangan sampai kita mengecewakan anak kita, mengecewakan ibu orang tua kita gitu, mengecewakan suami kita juga. Jadi ya sayang juga kan, padahal anak itu rezeki gitu ya. Intinya janganlah kalau misalkan kita gak siap ya udah jangan dulu mau nikah gitu. Kalau misalkan kita gak siap juga ya udah jangan berzina dulu gitu. Ya ngapain harus berzina gitu, padahal kan kita sebagai wanita harus menjaga kehormatan diri kita sendiri. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan kepada kalian semua bermanfaat. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan datangnya dari diri saya, bila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.